Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi karena ada satu ilat sehingga tidak memungkinkan dia berpuasa. Al-qismu tsani minas shaumi mafrudi, bagian yang kedua dari puasa yang dipardukan, yaitu bahwa al-kalamu fil fitri wa ahkami. Di sini akan membahas tentang berbuka dan hukumnya berbuka bagi orang yang berpuasa. Wal muftiruna fi syar'i salah satu asya, bahwa orang-orang yang berbuka itu termasuk tiga kelompok, terbagi tiga kelompok. Simpun yajuju lahu al-fitru wasaumu bi ijma'in. Kelompok pertama adalah orang di mana boleh bagi dirinya untuk melaksanakan puasa dan boleh pula untuk berpuasa, yaitu bi ijma'in, dengan secara ijma'. Wasin pun yajibu alaihi al-fitru alal ikhtilafi fi baina dzalikal muslimin. Kelompok kedua adalah orang yang diperiktilafkan kebolehan berbuka puasanya ketika kondisi tertentu menurut ijma ataupun ikhtilaf dari para muslimin. Yang ketiga, wasimpun la yajuju lahu al-fitru. Yang kelompok ketiga adalah orang yang sama sekali tidak diperkenankan berpuasa. Nah, wa kullu wahidin min haula'i yata'allaqu bi ahkam. Setiap satu kelompok tersebut berhubungan, setiap kelompok tersebut dengan hukum-hukum. Mana amal ladina yajuju lahum al-amrani fal marid bil ittifaq. Ya, kelompok pertama yang diperkenankan bagi dirinya berbuka puasa dan melaksanakan puasa secara ijma. Sinpun yajuju lahu al-fitru wassaum. Yang pertama tadi yaitu al-marid biittifaqin, yaitu orang yang sakit maka sudah disepakati. Wal musafiru biikhtilafin, dan orang yang sedang dalam perjalanan yang diperikhtilafkan. Wal hamil wal murdai wasyaihul kabir. Kemudian orang yang hamil, kemudian orang yang menyusui, kemudian wasyahil kabir, kemudian orang yang sudah jompo, tua renta, tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, maka dia diperkenankan berbuka puasa walaupun nanti mungkin tidak melaksanakan qada di waktu-waktu yang lainnya. Yang menjadi permasalahan di sini, ada kelompok-kelompok yang termasuk diperkenankan berbuka dan diperkenankan juga berpuasa. Mana wahya in soma al marid wal musafir hayujiu saumu an fardihi amba. Yang jadi pertanyaan yang sungguh nyeleneh, mungkin tidak akan terpikirkan, yaitu apabila orang yang sakit kemudian dia berpuasa, apabila orang yang dalam perjalanan kemudian dia berpuasa. Kata di sini hayujiu saumu an fardihi amla, apakah puasanya tersebut mencukupi baginya untuk melaksanakan kewajiban daripada puasanya. Orang yang sedang dalam musafir, dalam perjalanan, karena ada rukhsah diperkenankan berbuka, tetapi memaksakan dia melaksanakan puasa, apakah puasanya tersebut mencukupi untuk melaksanakan kewajibannya? Kemudian orang yang sakit, kemudian ada rukhsah bagi orang yang sakit berbuka, tetapi dia tetap memaksakan ingin berpuasa, apakah kalau dia berpuasa waktu tersebut, kesempatan waktu sakitnya tersebut, apakah mencukupkan puasanya? Apakah dia memang harus berbuka? Nah, ini pertanyaan yang mungkin di luar daya nalar kebanyakan. Nah, ini fa'innahum ikhtalafu fi dalika, pada haba jumhur ila annahu insoma wa qasiyamu wa ajau.
Maka para ulama menurut pendapat jumhur ulama, pada habal jumhur ila annahu insoma waqa'a siyamuhu wa ajauhu, apabila dia melaksanakan tetap mau berpuasa maka puasanya sah dan mencukupkan walaupun sebaiknya dia berbuka. Kemudian wadahaba ahlu dohir ila annahu la yujihi wa anna fardahu wa ayyamun akhar. Menurut kaul dohir, diantaranya Daud ad-Dohiri berkata bahwa tidak mencukupkan orang yang dalam perjalanan dia memaksakan terus berpuasa, tidak berbuka karena ada rukhsah diperbolehkan berbuka ketika dalam perjalanan, maka kata Dohiriyah tidak mencukupkan puasanya pada kesempatan diperkenankan untuk berbuka. Justru yang mencukupkan itu adalah wa anna fardahu wa ayyamun akhar, kefarduan puasa yang mencukupinya ketika bulan ataupun kesempatan yang akan datang. Ketika habis bulan puasa kemudian datang bulan-bulan yang lain, kemudian dia mengqadha puasanya, maka puasanya tersebutlah yang mengqadha tersebutlah yang dikatakan fardu menurut Dohiriyah. Kenapa terjadi perikhtilafan? Wasababu biikhtilafihim turaddidu qaulu ta'ala faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kenapa terjadi berbeda pendapat antara jumhur dan kaul dohir? Karena dalam ayat faman kana minkum maridun, barang siapa dia dalam kondisi sakit, aw ala safarin atau ada dalam perjalanan, fa iddatu min ayyamin ukhra, maka menghitunglah di hari yang lain. Maka menurut Dohiriyah, menurut kaul dohir, yang diperintah itu fa iddatu min ayyamin ukhra, menghitunglah di hari yang akhir, berarti harus buka. Orang yang sakit kemudian dalam kondisi puasanya, yang ditekankan adalah fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia harus berbuka. Yang diwajibkan nanti mengqadanya, kesempatan mengqadanya menurut kaul dohir. Tetapi menurut jumhur ulama cukup saja, perkenankan saja, diperbolehkan pada haba jumhur ila annahu insoma wa qasiyamuhu wa ajau, apabila dia mau melaksanakan puasa maka puasanya jatuh, kemudian puasanya mencukupkan. Nanti kita akan bahas bagaimana keterangan-keterangan yang lain. Ini masih panjang, hanya prolog saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.